Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi. Ya, semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan rahayu. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya comparison. Ya, itu comparison itu adalah kalimat yang berkaitan dengan perbandingan. Apa itu perbandingan? Oke. Nah, coba Anda lihat ini Anda. Silakan, ya, silakan. Ya, silakan yang slide-nya itu. Ya, ini ada namanya comparison clause. Ya, jadi comparison clause. Jadi klausa yang berkaitan dengan perbandingan. Ya. Nah, jadi klausa yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, artinya kapan kita menggunakan klausa perbandingan? Ya, klausa perbandingan itu digunakan untuk membandingkan benda satu dengan benda yang lain. Baik. Nah, ini kan ada penghapus. Ini ada bond maker. Ketika Anda melihat kedua benda ini, ada bond maker dan ada penghapus. Nah, tentu ketika Anda membandingkan dua benda ini, pasti Anda berpikir tentang harga, kan begitu? Ya. Nah, terus kalau ada harga, berarti Anda fokusnya kemana? Bisa dia murah dan bisa dia mahal, kan begitu? Nah, ketika kita bicara dengan murah, berarti Anda mengatakan mana lebih murah, ini atau ini? Ini anak ini harganya 7.500, ini harganya 5.000. Yang penghapus kan lebih murah kan? Nah, tentu ketika Anda menggunakan kata lebih murah, berarti Anda harus menggunakan komparatif. Ya. Nah, begitu juga halnya ketika Anda menggunakan lebih tinggi, lebih mahal, tentu menggunakan kalimat komparatif. Anda tidak bisa menggunakan, ya, Anda tidak bisa menggunakan kalimat yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang lain. Tidak bisa. Fokus kepada kalimat perbandingan. Inilah yang kita sebut dengan comparison. Nah, begini adik-adik. Ya. Ini bentar ya. Ya. Nah, ini ada klausa comparison. Ya, jadi comparison. Ini ada comparison clause. Nah, ini saya sendiri buat, ya. Nah, kita lihat sekarang slide 1. Nah, slide 1 itu kita lihat sekarang. Nih. What comparison clause? What is comparison clause? Klausa perbandingan itu apa sih? Gitu loh. Ya. Nah, jadi klausa perbandingan itu apa sih sebenarnya? Klausa perbandingan itu, ya, klausa perbandingan itu digunakan menyatakan perbandingan. Bisa kualitas, ya, jumlah, apalagi status, nilai dan seterusnya. Nah, jadi fokusnya itu adalah kata benda. Kan begitu? Ya, sorry, kata sifat, kan begitu? Nah, sekarang pertanyaan saya, apa itu kata sifat itu apa? Nah, itu dulu. Kata sifat itu apa? Nah, ya. Sekarang pertanyaan saya, apa itu kata sifat itu apa dulu? Nah, coba dia. Hah? Keadaan, apa lagi? Status, apa lagi? Apa lagi? Ayo. Nah, Sehat, hah? sakit, Sakit. Oke, apa lagi? menikah atau belum menikah, Oke, berarti itu namanya status. Iya, status nikah, muda, tua dan seterusnya ya. Nah, jadi kita akan lihat sekarang ketika kita bicara dengan perbandingan,
Ada, coba lihat ini slide Anda nomor 1. Nah, ini ada ya big menjadi bigger. Kan begitu? Ya, coba lihat. Kemudian beautiful menjadi beautiful, more beautiful. Kemudian ada good menjadi better dan best. Kan begitu? Nah, oke. Nah, ini ada adverbia atau cara. Ya, adverbia atau cara. Caranya itu misalkan begini, dia bicara dengan sopan. Oh, itu kan cara. Apanya cara itu? Apanya yang sopan? Kira-kira apanya sopan itu? Ya, bagus ya. Berbicaranya dengan sopan. Paham? Berikutnya ini ada hati-hati, dia mengemudi secara hati-hati. Apanya hati-hati itu? Menyetirnya. Nah, ketika menggunakan perbandingan, nanti ada namanya more politely, lebih hati-hati. Terus ada kata superlatif paling. Ya, paling. Ya, paling itu most. Ya, most carefully. Nah, juga kalau kita misalkan polite, ya, di sini ada most politely. Nah, sampai di sana dulu ada pertanyaan dulu. Sudah? Tidak paham? Nah, fokus di sana. Coba dulu. Saya kasih latihan dulu sebelum Anda memutuskan. Coba. He is more better, ya, better today. Nah, oke. I give you more interesting book. Oke, perhatikan ini. Apakah kalimat ini benar? Nah, itu dulu. Apakah kalimat ini benar? Apa kalimat ini benar? Yo. Ya. Ayo. Oke. Ya, silakan. Benar menurut Anda kalimat ini? Benar. Baik. Anda benar? Benar. Dia benar? Benar. Benar. Loh, kok tahu benar? Di mana dulu? Salah. Salahnya di mana? Ya, more better. Berarti salahnya. Ya, more better. Oke. Mestinya apa? Better. Tuh. Oke, menurut Anda? Dia, menurut Anda? Karena better tidak lebih dari satu suku kata, makanya tidak harus diisi more. Ya, oke, baik. Sampingnya. Oke. Hah? Sama. Anda? Ada? Tidak ada ide. Atau salah atau gimana, atau benar? Silakan dulu, silakan. Apa benar, salah atau gimana? Benar. Oke. Ya. Baik. Nah, jadi begini. It is more better. Oke. Ini kalimat ini saya skip dulu ya. Saya skip dulu. Kemudian ini nomor 2. Ya, I give you more interesting book. I give you more interesting book. Terus menurut Anda ini kalimat ini benar atau salah? Benar. Kenapa begitu? Karena interesting lebih dari suku kata, terus diisi more. Oke, baik. Kalau Anda? Benar. Oke, benar. Benar ya. Oke, kita lihat sekarang. Yang ini salah. Kenapa begitu? Kan begitu. Nah, karena nanti kan Anda jawab sendiri. Loh, kok salah? Kok benar? Nah, nanti akan ketemu sendiri. Jelas ini sampai di sini jelas? Oke. Oke, saya kasih kalimat satu lagi. She speaks
more polite. Nah, more, oke, misalkan more careless, ya, careless. Ya, she speaks more careless, benar nggak? Oke, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Yo. Kira-kira gimana? Benar. Oke. Nanti jawabannya. Ya, nanti jawabannya. Oke. Sekarang saya masuk slide berikutnya dulu. Ini Anda lihat di gambar. Ini ada sepeda motor. Ini sepeda, sorry, maaf ya. Ini ada sepeda. Ini ada mobil, ini kereta api. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda membandingkan jenis transportasi ini, apa yang Anda bisa bayangkan? Kecepatan. Bukan harga? Bukan, ya. Nah, dalam konteks di sini tentu kita bicara dengan kecepatan, ya. Nah, sekarang kalau Anda berbicara masalah kecepatan, ya, berbicara masalah kecepatan, ya. Pertanyaan saya, apa saja yang Anda bisa masukkan dalam kecepatan? Nah, tentu ada dua, paling tidak ada dua, itu lambat dan cepat, kan begitu? Nah, oke. Lihat slide Anda yang saya kasih Anda. Lihat slide-nya. Nah, ini ada kata slow. Berarti lambat kan? Nah, kalau dia lambat, apa yang Anda bayangkan dari ketiga ini? Apa yang Anda bayangkan? Berarti apa? Sepeda motor. Oke, sepeda lebih lambat dari mobil. Mobil lebih lambat dari kereta. Kan begitu? Nah, oke. Bahasa Inggrisnya coba baca. A cycle is slower than a car. Kan begitu? Paham? Sampai di sini paham? Oke, berikutnya. Ya, ada kata a car is slower than train. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan nanti sepeda lebih lambat daripada mobil lebih lambat daripada kereta api. Sekarang Anda bisa simpulkan mana paling lambat? Sepeda. Ya, berarti kan a cycle is the slowest, ya, of those kinds of transportation. Kan bisa begitu ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan fast, cepat kan? Lebih cepat. Ya. Oke. Sekarang kita lihat fast. A car is faster than cycle. Kan begitu? Benar. Mobil itu ya lebih cepat daripada sepeda. Jelas? Oke. Nah, terus a train is okay. A train is faster than car. Sekarang yang paling cepat itu apa? Kereta. Ya, berarti bahasa Inggrisnya adalah train is the fastest among those kind of transportation. Paham itu? Ya, coba kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Saya masuk di komparatif sekarang. Saya jelaskan sebentar. Saya akan jelaskan dulu. Oke. Sudah saya tulis dalam slide. Tapi saya perlu jelaskan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya.
Ya, nah, ini kan ada. Nih, ada positif, komparatif, superlatif. Saya akan jelaskan ya lagi melalui apa namanya tulisan ini lagi. Positif, komparatif, dan superlatif. Oke, ini ada kata small, big, cheap. Apa lagi? Small, big, cheap. Thin, Fast. fat, Fast. ya, Fast. fast ya, fast. Slow. Nah, slow dan sebagainya. Nah, oke, saya ambil kan, karena sudah slow kan udah tadi sudah. Sekarang kita fat dulu deh. Nah, fat. Ya, kita pahami dulu. Kita hitung. Ya, kita hitung. Ada kata small. Kan gitu ya? Big satu. Cheap satu. Thin juga satu. Fast satu. Fat juga satu. Nah, ketika kita bicara dengan sekali lagi, ketika kita bicara apa namanya satu sukata, ya, ketika kita bicara satu sukata, maka yang di komparatif itu menjadi tambah er. Nah, ini artinya apa? Lebih. Selalu begitu. Ya. Selalu begitu. Contoh. Small menjadi smaller. Nah, saya tulis di sini. Ya, saya ingin rumah lebih kecil. Ini lihat ini, ada kata lebih. Ya, I want. Dulu. Iya, ingat. Ya, konsep yang sebelumnya dari belakang. Lebih kecil bahasa Inggrisnya apa? Smaller. Ya, small. Ya, smaller. House. Ya, smaller house. Ya. Nah, jadi ingat, a smaller house. Jadi terjemahkan sebuah rumah lebih kecil gitu artinya. Khusus kata benda dia dari belakang, ya. Khusus kata benda. Paham ini, paham? Ya, oke. I want a smaller room. Jadi saya ingin sebuah rumah lebih kecil gitu caranya. Pahami dulu. Yang pertama yang belum. Silakan. Oke, saya lanjut lagi. Big. Big ya di sini, ya. Boleh saya hapus ini? Boleh. Yap. Big-nya di sini ketika dia ada tiga. Tiga ini namanya vokal. Ini namanya vokal. Ini namanya konsonan. Ini namanya konsonan. Tahu namanya vokal? A, I, U, E, O. Itu namanya vokal. Kalau konsonan kan selain itu, ya. B, C, D. Nah, itu dan seterusnya. Yang apa namanya? Yang tidak vokal itu ya pasti konsonan gitu. Ya. Nah, kalau ada vokal diapit oleh konsonan, sorry. Kalau ada vokal diapit oleh konsonan, maka untuk menambahkannya itu dobelkan dia terakhir.
Bigger gitu loh. Tadi di apa namanya di laptop dia seandainya salah Anda tulis bigger, ya dia otomatis dia double G dia. Ya. Tapi kalau Anda nulis tadi di surat lamaran, misalnya saya ingin mendapatkan gaji lebih besar. Kalau Anda pakai ini nanti takut salah. Tapi kalau pakai laptop ya pasti benar karena ada diperbaiki gitu loh. Ngerti? Ya. Bigger room. Jadi misalkan saya ingin gaji lebih besar. Lebih besar. Ya. Perhatikan ini lagi. Yang kata benda ini, perhatikan. Berarti yes. I want bigger. Iya. Mantap. Jelas. Nah, begitu juga chief. Nah, ya chief. Saya kembali lagi. Ya, saya kembalikan lagi dengan chief. Nah, teori tadi ya atau konsep tadi berkaitan dengan ini, konsonan, vokal, konsonan. Ya, vokal di tengah-tengah tuh vokal. Terus diapit oleh konsonan di depan juga konsonan, di belakang juga konsonan. Maka dia harus tambah terakhir ya, dobelkan dia terakhir ya. Oke. Nah, beda dengan ini chief. Ini nggak ada diapit kan? Nggak ada diapit. Ini tambah er aja cukup. Cheaper. Contoh. Harga yang lebih murah bahasa Inggrisnya apa? Oke. Harga lebih murah bahasa Inggrisnya? Harga lebih murah bahasa Inggrisnya apa? Sebentar. Caranya dari belakang lagi. Murah bahasa Inggrisnya kan cheap. Lebih murah? Ya, harga? Cheaper price. Ya. Cheaper price. Tolong kasih saya harga lebih murah. Please give me cheaper price. Ya, oke. Kita balik lagi ke slide tadi. Balik lagi. Nah, sepeda lebih murah daripada mobil. Bahasa Inggrisnya apa? Cycle is kurang yang is cheaper than car. Nah, coba ditulis dulu lagi ya. Cycle is lebih murah, cheaper ya, cheaper than car. Ngerti sampai di sana ngerti? Tadi kan sudah cheaper, sekarang ini lihat. Mobil lebih murah daripada kereta. Bahasa Inggrisnya apa? Car is cheaper than train. Ya, mantap. Jelas? Nah, ya. Nah, jadi itu menggunakan cheap. Nah, terus bagaimana kalau saya berbicara masalah thin? Thin itu apa artinya? Kurus. Ya, oke. Saya hapus boleh nih? Ya. Nah, ini dia thin. Kan tadi kan H, N kan gitu. Kan vokal konsonan kan begitu. Dobelkan dia. Dobelkan ya. Nah, di sini dia menjadi paling nah, gini ya. Paling kurus. Nah, ditambah dengan EST. Ingat, konsepnya
ketika dia di superlatif dalam bahasa Indonesia dia artinya lebih. Kalau di sini dia artinya paling. Ya, nah, itu konsepnya. Oke. Nah. Thinner, finish. Kurus, lebih kurus, paling kurus. Tipis juga boleh, kurus juga boleh. Gitu. Contoh saya kalimat. Buku saya lebih tipis daripada bukumu. Coba kita lihat mainkan dulu ya. Tadi kan tipis berarti kan thin. Ya, coba dulu. Buku saya, my book is, jangan lupa, is thinner than bukumu, dan your book. Iya, mantap. Jelas. Nah, ayo silakan pahami dulu. Ya. Pahami dulu. Ya, silakan pahami dulu siapa. Kalau ada yang tidak paham, silakan didiskusikan dulu. Sudah. Yuk. Nah, ini kan oke. My book is thinner than your book. Nah, oke. Saya masuk ke fast ya. Fast itu apa artinya? Cepat. Kalau lebih cepat? Faster. Ya, faster. Ini paling cepat? Fast. Betul. Ya. Ada faster, ada fastest. Ya, ada faster, ada fastest. Paham ini sampai di sini, paham? Ya, faster and fastest. Oke. Nah, tadi sudah di dalam slide kita itu sudah bicara dengan fast. Sekarang kita bicara dengan fat. Ya, fat itu apa artinya? Enggak, tadi kan fast. Sekarang fat. Gemuk. Ya, oke. Nah, kalau seperti yang saya katakan tadi. Ini kan huruf apa nih? Konsonan. Kan itu? Ini vokal. Ini konsonan. Kan begitu ya? Kalau ada, sekali lagi, kalau ada vokal diapit oleh konsonan, maka dia menjadi double ya, fatter. Ini menjadi fattest. Oke. Dia kelihatan lebih gemuk. Lebih gemuk bahasa Inggrisnya apa? Dia kelihatan lebih gemuk. Gimana? Berarti she looks lebih gemuk bahasa Inggrisnya apa? Better. Yes, right. Paham sampai sana, paham? Ya. Jadi konsepnya silakan pahami konsepnya. Nah, jadi seperti yang saya tulis dalam slide. Nah, ini ada ya, jadi positif, sekali lagi positif ya, positif saya tulis lagi. Positif, komparatif dan superlatif. Ini kalau jumlahnya 1 ditambah dengan er. Dan di est artinya paling. Ya. Nah, jadi komparatif ini er artinya lebih.
Kalau di sini komparatifnya artinya superlatifnya artinya paling. Kan begitu ya? Benar. Oke, baik. Silakan. Silakan dipahami dulu kalimat-kalimatnya ini, silakan dipahami dulu. Coba kita pahami dulu. Ya, silakan. Ya, silakan buka slide Anda. Silakan pahami dulu itu. Sudah? Ya. Kalimat nomor 1. Coba perhatikan, coba diartikan bahasa Indonesia. Ya, paling yang silakan. Kalimat 1 gimana? Maksudnya dalam bahasa Indonesia itu apa artinya? Ruangan ini sangat. Ruangan Ruangan ini ya, terlalu kecil. ya. Terus. Oke. Coba dia, dibantu dia. Ruangan ini kurang besar. Kurang besar. Terus saya ingin ruangan lebih besar untuk belajar bahasa Inggris. Oke, coba berikutnya. Ruangan ini kurang besar dan saya memerlukan ruangan yang lebih Ya. besar. This is not big room. This is not apa? This is not a big room. Ya, ini berarti kan ini bukan ruangan besar. This not big room, berarti ini bukan ruangan besar. Kan begitu? Ya. I need I need bigger room. bigger Jadi saya butuh Saya butuh ruangan lebih besar. Di komparatif, ingat, di komparatif. Ya, di komparatif ya. Berikutnya. Dia, silakan berdua. Keluar dia. Saya ingin menaik kereta karena kereta lebih cepat daripada transportasi bus. Oke, coba ada kalimat. Oke, bisa terima. Cuma bisa nggak mengubah struktur kalimatnya supaya lebih enak didengar? Oke, silakan. I use train. Jadi saya gunakan atau menaiki kereta. Karena kereta adalah transportasi lebih cepat. Kan begitu? Daripada bus. Next, Anda. Berikutnya lagi. umur saya 20 tahun. Terus Umur kamu 23. betul. I am 20 atau my age atau I am 20 years old. You are 23 years old, right? Terus berikutnya. Jadi kamu lebih tua daripada saya. ya, bagus ya. Next, berikutnya. Oke, coba dibaca dulu bahasa Inggrisnya. She is He is 30 centimeter Taller ya, she is ya. than my wrist.
dan my daughters. Ya, Dia lebih tinggi 30 sentimeter daripada anak perempuan saya. Good. Next lagi berikutnya dari depan lagi, dari belakang lagi. Ya silakan. Silakan. Kak, Silakan ada lagi. Berikutnya. We take shorter course for this month. Ya, we take a shorter course for this month. Coba diulangi. We take shorter Shorter, ya, we take shorter course ya for this for month. this month. Nah, terus gininya artinya apa? Kita ambil kursus shorter itu apa artinya? Nah, dulu. Short itu apa artinya? Pendek. pendek. Jadi shorter kursus ya course itu ya. Kalau short kan pendek. Kalau shorter lebih iya gitu. Coba diulangi lagi yuk. Diulangi lagi terus. dia mengambil kursus lebih pendek, Lebih singkat tadinya ya. singkat, Lebih singkat. bulan Iya betul. Ya, good. Paham kan? Oke. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menemukan lebih dari satu sukata? Menemukan lebih dari satu sukata. Oke. Nah, ini lebih dari satu sukata, lebih dari satu suku kata. Ini ada positif, ya, ada komparatif lagi, dan ada superlatif. Ya, perhatikan ini, adik-adik, ya, positif, komparatif, dan superlatif. Nah, ini di positif, ya, positif ini, ya, misalkan ada, oke, perhatikan di slide Anda dulu, sebelum saya jelaskan. Perhatikan itu coba Anda diperhatikan. Handsome, berapa suku kata dia? Handsome. Handsome. Dua. Itu lihat slide Anda. Berikutnya ada clever, clever, 2. beautiful, Beautiful, 4. Expensive. Expensive, 3. 3. colorful, Apa? colorful, Ya bisa colorful. Ya. Apa lagi? Luxurious. Luxurious, 4. Nah, itulah yang namanya kata sifat yang, ya, itulah namanya kata sifat yang terdiri atas lebih dari satu suku kata. Nah, maka dari itu, ya, di comparison, tingkat comparison ini yang artinya lebih, ya, ditambah dengan kata more. Ya, ditambah dengan more. Seperti Anda katakan tadi, handsome. Ya, handsome. Di sini menjadi more handsome. Ya. Ini ada handsome. Di sini jadi more handsome. Kalau paling ganteng, jadi di sini ada most. Ya, di sini dia. Most begitu. Jelas? Ya, oke, ada handsome, more handsome, dan most handsome. Contoh lagi, saya katakan gini, misalkan luxurious. Ini apa artinya? Mewah. Kalau saya mengatakan lebih mewah, more luxurious.
Kalau di sini jadi The most most luxurious ya. Sudah. Ini ada luxurious, more luxurious, most luxurious. Contoh. Oke, kalau Anda bayangkan ada motor apa namanya? Mio dan Pasio. Apa yang Anda bayangkan? Nah, ini kan. Pasio dan Mio. Apa yang Anda bayangkan? Lebih mahal. Mahal harga kan? Berarti lebih mahal itu berarti kan mewah. mewah kan? Apalagi? Apalagi? Oke, ada Mio. Saya tulis dulu Mio. Ada Pasio. Nah, tadi Anda bilang yang kita bicarakan itu adalah mewah, luxurious. Apalagi Anda bilang mahal kan? Oke. Apalagi Anda bilang nih kecepatan. Ya, itu kan fast. Nanti supaya lebih dari satu kata dulu. Ini kan luxurious, expensive. Apalagi? Nyaman. Mana lebih nyaman? Kenyamanan ya? Ya. Comfortable. Nah, comfort. Nah, sekarang buatkan kalimat saya untuk saya. Bandingkan dua nih, Mio lebih luxurious, lebih mewah. Sorry. Pasio lebih mewah, Pasio lebih mahal, Pasio lebih nyaman. Silakan buat kalimat dulu. Silakan. Silakan. Silakan ya. Ya, jadi kalau bisa ketiganya dipakai ya supaya betul-betul hafal kita menggunakan komparatif dan superlatif. Ya, silakan.
sudah. Dibanding apa bahasa? Then. Ya, then pasangan. Ya. Silakan. Nah, Anda bisa gunakan ya. Bisa gunakan luxuriousnya. Itu kan mas nanti kan udah gonta-ganti ya, bisa Fazio is apa di titik luxuriousnya itu, expensive-nya itu apa, terus comfortable-nya seperti apa nanti ya. Bisa digonta-ganti itu. Ya, sudah. Yuk kita ke sini. Oke, Anda menggunakan Pasio dulu kan? Karena membandingkan lebih mewah, lebih mahal, lebih nyaman. Oke, coba dulu. Yuk kita lihat sekarang. Terus gimana nih ya? Pasio is kan begitu? Ya, Pasio is. Dah. Pasio is. Pakai makin dulu ya. More luxurious. Then mio. Ini kan benar. Jadi Pasio lebih mewah daripada mio. Kan begitu? Nah, ini saya hapus dulu ini ya, biar ada celah ya. Oke. Ya. Nah, terus coba kita lihat lebih mahalnya. Nah, Pasio is more expensive than ini Pak ya, then pas lalu pasang then mio. Oke. Sekarang ini comfortable. Apa? Pasio is more comfortable ya, comfortable than kan begitu. Nah, sekarang kadang karena Pasio, sekarang supaya bermain di superlatif. Sekarang udah Villano. Nah, sekarang masukkan Villano paling luxurious. Kan gitu kan? Villano is most luxurious, most expensive, the most comfortable. Kan begitu? Paham dulu sampai di sana, paham? Anda paham? Enggak. Kalau memang belum paham, saya jelaskan lagi. Belum, oke. Nah, saya masukkan Villano. Ya, saya hapus nih ya. Oke, baik. Nih. Villano is, tadi Anda bilang expensive kan? Sekarang is the most expensive. Ya, among those motorcycle. Paham sampai sini? Jadi Villano paling mahal di antara motor-motor itu, gitu ya, sepeda motor itu. Dan kenapa pakai dus? Karena lebih dari satu. Ingat, kalau dia satu ya the most expensive ya,
Among, jadi yang among. Among ya. Among those motorcycle. Paham sampai di sana? Nah, saya ganti ya. Jadi saya ganti dengan tadi kan ada apa namanya? Expensive. Sekarang saya fokus ke misalkan paling nyaman. Ya, jadi Villano is the most iya jangan comfortable kalau meja baru table ya sama seperti sayuran bahasa Inggrisnya apa vegetable jangan table vegetable ya kalau meja baru ya table kalau dia bergabung jangan table dibaca tebal dibaca ya jadi Villano is most comfortable ya ketemu ya among those motorcycle ya jelas itu jelas coba slide berikutnya dibuka slide berikutnya nah itu contoh-contoh kalimat ya nah coba lihat kalimat-kalimat itu saya kasih waktu 2 menit memahami itu ya silakan ya Yuk, sudah, yuk. Yuk kita nomor 1, coba lihat. Anda dari sana. Silakan. You look Ya. more handsome with that col- That clothes. Ya, you look more handsome with that clothes. Artinya apa bahasa Indonesianya? Nah, apa artinya? Kamu kelihatan lebih ganteng dengan dengan pakaian itu. pakaian itu. Good. Baik, berikutnya. She become more clever Mhm. after she study in Higher. higher Ya, education. betul. Bahasa Indonesianya? Kamu kelihatan lebih pintar Ya. setelah
belajar setelah belajar di di perguruan bukan di pendidikan di yang lebih pendidikan yang tinggi. lebih tinggi. Ya, good, good. Berikutnya dia. Today she looks more beautiful than previous time. Previous time. Previous time. Today, hari ini, kamu kelihatan lebih cantik. dia kan? Dia kelihatan lebih cantik daripada hari Sebelumnya. Betul. Next. Batur Mount View is the The most, ya, the most. best thing for us. Ya. Bahasa Indonesianya Pemandangan Gunung Batur yang paling menarik. Paling menarik bagi kita, kan begitu? Bagi kita atau kami. Nah, next. Ada lagi? Ya, dia lagi. We provide more luxurious fasilitas. We provide, ya. Kami We menyediakan. Kami menyediakan fasilitas yang lebih mewah. Iya, bagus. Mantap. Berikutnya ada? Habis? Masih, silakan. Silakan. We not We need we need more powerful energy to terus manage. manage that work. Ya. Bahasa Indonesianya kami Kami membutuhkan membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk atau lebih banyak ya untuk menangani pekerjaan ini. Ya, baik, bagus ya, bagus. Nah, oke, jelas itu kan, jelas? Nah, Oke, baik. Saya masuk lagi konsep. Saya masuk konsep lagi. Oke. Nah, khusus yang berakhiran Y. Khusus yang berakhiran Y ya. Bas. Jadi seperti ini, trendy, busy, early, funny, ya, ini ya. Perhatikan ini, ada akhiran Y. Trendy, busy, early, funny. Lucu. Ya. Oke. Trendy, busy, early, funny. Semuanya itu terdiri atas dua kata. Tadi kan teorinya tadi kan mengatakan bahwa kalau lebih dari satu tambah more, kan begitu? Ya, more atau most. Kalau dia di superlatif, kalau dia komparatif dia menjadi more, kan begitu? Nah, tetapi khusus yang berhalangan Y, dia tidak berlaku dengan konsep lebih dari satu. Anda nggak boleh mengatakan more trendy. Nah, banyak sekali di masyarakat saya melihat, okay, buy this clothes, you look more trendy. Dengan baju ini atau dengan pakaian ini, kamu akan kelihatan lebih trendy katanya. Dia mengatakan you look more trendy. Kalimat itu salah. Nah, jadi apa? Kalau dia berakhiran dengan Y, ini dia. Y-nya ini akan berubah jadi I dulu, ditambah dengan ER. Menjadi apa? Trendier. Ya,
Jadi sekali lagi, Y-nya itu akan berubah jadi I ditambah dengan ER. Jadi trendier. Jangan you look more trendy, nggak bisa seperti you look trendier. Ya. Nah, terus ada busy. Nah, ini juga nggak boleh pakai more busy. Ini berubah jadi I dulu tambah ER. Ini earlier. Ini funnier. Nah, ini dia ya. Nah, jadi gitu. Ya. Jadi busy. Sibuk, lebih sibuk. Trendy ya trendy, ngetrend ya. Trendier. Awal. Lebih awal. Lucu, lebih lucu. Nah, di sini tambah diganti dengan EST-nya di sini. Trend. Bias. EST ya. Nah, ini dia. Busiest. Ini dia. Earliest. Ya, ini vanished. Contoh saya buat kalimat. Saya lebih sibuk minggu ini. Nah, ini nih. Saya lebih sibuk hari ini. Ada kata lebih. Nah, ini. Saya lebih sibuk hari ini. Jadi gimana? AM. Minggu ini apa hari ini, Pak? Minggu ini, this week. Kalau hari ini, today. I am busier this week. Ya, this week. Kan bisa kan? Bisa. I'm busier this week. Jadi saya lebih sibuk hari ini. Kenapa? Today, hari ini, minggu ini, next week, minggu depan. Next month, minggu depan. Ya, paham? Ya, I'm busier this week. Jadi saya lebih sibuk minggu ini. Oke. Datang lebih awal minggu depan, gitu boleh saya mengatakan. Datang lebih awal. Ya, ingat, lebih awal. Awal kan ada early. Minggu depan. Gimana? Datang lebih awal minggu ini. Minggu depan. Come. Lebih awal? Ya, earlier next week. Paham? Ya, jadi comes earlier next week. Datang lebih awal minggu depan. Oke, baik. Saya hapus boleh? Boleh. Ya. Nah, silakan dilihat slide-nya itu. Ya, slide-nya itu yang tadi yang menggunakan itu ya. Perhatikan slide Anda dulu. Ya. Oke, ini ada namanya. Baik. Nah, jadi begini. Tadi kan sudah bicara dengan ada yang ER, EST,
more than most, kan begitu? Itu aturan itu. Jika, sekali lagi, jika ada yang melanggar aturan, itu disebut dengan irregular gitu. Ya, jika, sekali lagi, jika ada semacam pelanggaran atau aturan yang tidak diikuti, itu yang namanya irregular gitu. Ya, itu namanya irregular. Paham ini, paham sampai sini, paham? Nah, kenapa? Pasti ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan aturan. Contoh, good, bad, many, much, far, little. Wow. I'm good. Apa artinya? Saya baik. Saya lebih baik kalau gitu. I'm better. Nah, oke. Kenapa tidak pakai gooder? Kan good satu kan? Ya. Kenapa nggak pakai better? Kenapa nggak pakai menier? Nah, karena dia melanggar aturan, itulah kita sebut dengan irregular. Ya, karena dia melanggar aturan, itu disebut dengan irregular. Oke, nah jadi kita lihat sekarang. Good menjadi better. Ini menjadi best, kan begitu? Benar? Ini menjadi worse. Ini menjadi worse. Many itu dan much. Many itu banyak digunakan benda yang bisa dihitung, kan begitu? Ya. Misalkan many books, many friends. Kalau banyak banyak pelamar, bahasa Inggrisnya apa? Many applicant. Ya. Oke, many applicant. Kalau banyak perusahaan, bahasa Inggrisnya apa? Many Office. office, kantor. Office. Perusahaan bahasa Inggrisnya apa? Companies. Ya, companies. Ya, companies. Ya, many companies. Oke. Kalau much itu nasinya ini menjadi more, ya, more. Ini menjadi most. Nah, sekarang much itu tidak bisa dihitung, kan, gitu kan? Ya, much itu tidak bisa dihitung. Nah, contohnya apa? Yang tidak bisa dihitung apa? Ya, yang much itu yang tidak bisa dihitung apa? Misalkan apa? Ya, much water. Ya, much apa lagi? Much information. Jadi kira yang misalkan air itu kan nggak bisa dihitung. Kalau satu gelas berarti gelasnya yang dihitung, itu bukan airnya gitu loh. Information, much information. Money juga gitu, much money. Ya, dikategorikan sebagai benda tidak bisa dihitung, ya. Jadi semuanya ini akan menjadi more. Di sini menjadi most juga sama, ya. Far ini menjadi apa? Ini ada farthest, ya, farther. Ya, farthest. Oke, gitu. Ya, ini menjadi less. Ini menjadi nggak sebenarnya list. Sudah? Far. Jauh itu lengkap. Farther. Nah, pilih salah satu, ya. Pilih salah satu. Bisa farther, bisa further.
bisa for this, bisa for this. Little sedikit artinya. Ini menjadi less, lebih sedikit. Nah, contoh. Today is 25th. Sekarang ini tanggal 25. My money is less. Uang saya lebih sedikit. Itu artinya. Uang saya mulai. Ya, nah, jadi today is 25th. 25th itu tanggal 25. My money is less. Jadi uang saya lebih sedikit. Nah, silakan dulu ada pertanyaan dulu sebelum kita latihan. Silakan dulu ada pertanyaan dulu. Sudah, yuk kita latihan sekarang. Ya, coba kita lihat sekarang. Latihan. Oke, I feel better. Lihat, I feel better today. Saya merasa lebih baik hari ini. Good, better, best. Kan begitu? Ya, I feel better today. Jadi saya merasa lebih baik. Kalau misalkan saya merasa baik, I feel good. Good, better, best. Saya misalkan saya ganti, saya merasa paling baik hari ini. The best. Paham? Tinggal gonta-ganti saja ya. I am worse. Bad menjadi worse. Jadi worse. Ya. I am worse. Jadi saya lebih buruk. After I did, setelah saya mengerjakan pekerjaan saya seharian gitu. Full day artinya seharian. Ya, saya ulangi. I'm worse after I did my work whole day. Okay. You are thirsty. Anda haus. You drink more. Ini kan much dan menjadi more. You drink more water. Kamu harus minum lebih banyak Iya. Lebih banyak apa? Lebih banyak air. air. You drink more water. Kamu minum air lebih banyak.
Dah. If you go to the office, kalau jika kamu pergi ke kantor, you get further information. Jadi kan far menjadi further. Jadi gimana jadinya? Jika kamu pergi ke kantor, kamu memperoleh informasi lebih banyak atau lebih lengkap. Nah, tolong dipahami dulu. Ya, saya kasih Anda waktu 2 menit ya. Pahami dulu. Ini dulu. Foto dulu. Silakan. Sudah. Yuk. Yuk. Kita masuk konsep lagi. Kita masuk kata konsep yang pertama adalah konsep yang kita sebut dengan S plus positif S. Nah, inilah konsep yang pertama kita pelajari. Ya. Jadi ada S positif S. Nah, jadi S positif S dalam bahasa Indonesia dia menjadi se apa? Nah, itu tergantung pada ini. Misalkan S good S. Berarti kan ini good ini apanya? Baik, berarti baik. S sepeda motornya kan ntar mau keluarin ya, kalau bisa sekarang dikeluarin dulu soalnya ini mau dikasih dulu as soon as. ya, langsung ini mengganggu dulu bentar, dikeluarin dulu nanti kan di sana biar gak pergi ya.
Kaca nanti jalannya juga. Ada perbaikan jalan, disuruh keluarin dulu motornya. Scoop dulu apa namanya? Udah. Push dulu, push. Tahan dulu. Yuk. Oke. Oke, lanjut ya. As soon as. Oke, artinya cepat. Mahal bahasa Inggrisnya apa? Mahal bahasa Inggrisnya apa? Expensive. Expensive. Ya, expensive. Berarti kan semahal as, expensive as. Kan begitu? As expensive as. Semahal. Contoh. Nah, contoh. Ya. Ya. Vario semahal Lexi. Bahasa Inggrisnya apa? Vario expensive is, jangan lupa. Is as expensive as Lexi. Kan? Vario is as expensive as Lexi. Udah? Jadi Vario itu semahal Lexi. Oke. Oke, coba lihat. Ini hanya contoh aja kalimat ya. Grammar is as difficult as math. Gimana dia? Grammar is as difficult as math. Grammar sesulit matematika. Ya, nah jadi grammar is as difficult as math. Jadi grammar itu sesulit matematika, begitu. Jelas? Oke, terus. Oke, ya. Ya. Friendly itu apa artinya? Friend teman, friendly ramah. Nah, bagaimana kalau saya mengatakan begini? Anita is as friendly as your daughter. Jadi Anita itu seramah anak perempuanmu, gitu artinya. Ya, jadi Anita is as friendly as your daughter. Jadi seramah seramah anakmu. Pahami dulu, silakan pahami dulu 2 menit. S positif, S itu artinya se. Dah, S positif, S itu artinya se. Jelas? Lanjut lagi kalau gitu ya. Yang kedua, konsep yang kedua. Konsep yang kedua itu ya get atau become
tambah komparatif. Nah, get atau become tambah komparatif. Get atau become ditambah komparatif. Itu dalam bahasa Indonesia ini artinya semakin. Contoh. Apa artinya nih? You get better today. Apa artinya nih? Nah, sebentar. Kan sudah konsep get atau become tambah komparatifnya semakin. Kamu semakin baik. Ya. Jadi kamu semakin baik hari ini. Nah, contoh. If, ya ini saya kasih contoh. If you study seriously, ya. If you study seriously, jadi kalau kamu belajar lebih serius, nilai kamu semakin baik. Ya, jadi saya ulangi. If you study seriously, kalau kamu belajar lebih serius, nilai kamu semakin baik. Yang ingat konsepnya get atau become ditambah dengan komparatif. Itulah yang namanya semakin, gitu. Ya. Contoh lagi. Apa bahasa Indonesianya nih? Ya, she becomes more popular in her study. Apa artinya bahasa Indonesianya? Dia pasti dulu semakin terkenal di sekolahnya. Saya ulangi. She becomes more popular in her study. Dia semakin terkenal di sekolahnya. Nah, coba Anda buat dulu satu kalimat dulu yang menggunakan get ditambah komparatif, yang artinya dalam bahasa Indonesianya ada semakin. Silakan buat dulu ya. Kalau S tambah positif tambah S apa? S positif, S se. Ya. Get tambah komparatif semakin. Silakan dulu ya. Silakan.
Sudah, yuk. Sudah, yuk. Coba Anda mulai dari Anda. She becomes, ya. She becomes. More beautiful in the day. Ya. She become more beautiful today, ya. Berikutnya. You are greeting. You are greater. Misalkan. Oke. Maksudnya ngomong apa? Kamu semakin ganteng hari ini. You become more handsome. Ini pakai rumus ya, nggak boleh yang lain. Di bahasa yang lain nggak bisa masuk. Karena sudah ada semakin, ada dia sudah pakai rumus dia. Kita nggak boleh ngawak pakai bahasa Inggris itu ya. Nah, coba dia. She become beautiful today. More, sama, ulang. She become more beautiful today. Ya. Next. You become get better in Ya, you become. Pilih salah satu. Bisa become, bisa get. Pilih salah satu. you become better in her study. Ya. You become better in. Jadi kamu semakin baik di pelajarannya dia. Gitu. Ya, oke, kalau memang begitu. Oke. Paham itu, paham? Ya. Nah, jadi begini. Bahasa kalau sudah ada semakin komparatif itu kita nggak boleh ngawak gitu ya. Kalau get itu sama berarti Boleh. Makanya begini. Ketika orang-orang yang tidak paham ini bahasa Inggrisnya ngalur ngidul itu ya. Ngalur ngidul dia. Ya. Kenapa? Karena harus ada konsep. Paham maksud saya, paham? Ya, harus ada konsep ini. Oke, saya kasih konsep yang terakhir. Nah, ini saya konsep saya terakhir adalah the plus comparative. Plus the comparative. Nah, artinya dalam bahasa Inggris ya, the comparative dia menjadi bahasa Indonesia jadi semakin. Cuma dia harus ada di depan. Contoh, semakin banyak kamu dapatkan dan semakin banyak kamu simpan. Ini lihat nih, ada kata semakin depan. Dia depan subjek ya. Nah, berarti kalau sudah dia di depan kalimat, jangan pakai get lagi. Ini pakai kompor. The. Semakin bahasa Inggrisnya apa? Many atau much kan? Di komparatif jadi the more. Nah, begitu ya. The more you get, the more you receive. Ya. Nah. The more you get, the more you receive. Semakin banyak kamu dapatkan, semakin banyak kamu simpan. Paham? Oke. Yang berikutnya, ini sudah saya tulis semakin cepat. Semakin cepat, semakin baik. Bahasa Inggrisnya apa? Oke. Cepat bahasa Inggrisnya apa? Fast. Langsung. The faster. Semakin baik. The The better. iya. Paham kan?
Ya, jadi the faster the better. Jadi semakin cepat semakin baik. Paham? Ya. The faster the better. Nah, silakan dulu masukin dulu kalau memang menurut Anda ini penting. Ya, pahami dulu. Ya, pahami dulu. Saya ulangi konsepnya. Oke. Sebelum saya tutup, saya akan ingatkan dulu. Ya, saya akan ingatkan dulu. Kalau ada rumus, ya, satu suku kata ditambah er di komparatif dan di superlatif tambah dengan est. Contoh, I study in higher school. Oh, berarti saya belajar di sekolah yang lebih tinggi. I want to have bigger salary. Lebih besar. Nah, terus bagaimana kalau lebih dari satu suku kata? Jadi more. You look more handsome today, gitu ya. Paham itu, Pak? Nah, ini kalau berakhiran y, meskipun ada busy, busier, tambah ya, ikuti dia aturan pertama dia, tambah er. Paham? Sampai sana paham? Nah, terus ada namanya irregular. Apa itu irregular? Irregular itu kalau dia bertentangan dengan aturan yang 1 dan 2 itu. Aturan 1 itu adalah satu suku kata, aturan kedua satu atau lebih dari suku kata. Itu namanya aturan. Paham? Ya. Nah, terus konsep berikutnya. S ditambah positif tambah S itu artinya sebaik mungkin. Lakukan sebaik mungkin. Do as good as you can. Oke, kapal kumpul tugas as soon as possible, secepat mungkin. Dah? Gimana berikutnya? Get atau become komparatif. Semakin. Itu artinya get komparatif itu datang setelah subjek. You get better. Kamu semakin baik. Berikutnya the komparatif. Tetapi the-nya di sini dia harus ada di depan kalimat. Ya, dia harus ada di depan kalimat. Oleh karena itu, ya, kata semakinnya itu pun di depan seperti ini. Semakin banyak kamu dapatkan, semakin banyak kamu simpan. The more you get, the more you receive. Ya, the more you get, the more semakin cepat semakin baik. The faster, the better. Oke, sebagai ya penjelasan yang terakhir, nanti latihan itu sudah ada di slide. Nanti silakan kirim melalui email ya. Email. Nah, ini email saya. Suardana TE 920 @gmail ya, @gmail.com ya. Nah, tolong kerjakan latihan yang ada di slide itu. Ya. Nah, oke. As soon as possible, secepat mungkin. Ya. Nah, jadi ini ada rendang 24 jam ya. Nah, karena Anda harus kumpul tugas Anda lewat email ini. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kita diskusikan itu bisa bermanfaat bukan hanya bagi Anda saja, tetapi bagi kita semua ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.